kepada seluruh tenaga kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Saya Balkis Manisang, ini kita akan cukup fokus dan serius mudah-mudahan di tengah banyak sekali informasi dan berita yang mungkin juga mendominasi ya. Tapi kali ini kita harus cukup menaruh perhatian besar terhadap waspada gagal ginjal misterius. Malam ini kita akan bahas karena memang sudah mulai menjadi perhatian yang sangat penting. Saya sudah bersama dengan Dr. Wulan Sasmita SPA, dokter anak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih, dokter. Dan kita juga akan berbincang dengan salah seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Mungkin Anda pemirsa sudah sempat melihat videonya cukup viral di media sosial, yaitu almarhumah atau mendiang Melody yang sudah meninggal karena kasus gagal ginjal misterius. Saya sapa dulu dengan Ibu Kuri. Ibu Kuri, selamat malam, langsung bergabung dengan kita dari Tondano, Sulawesi Utara. Selamat malam Ibu Kuri. Selamat malam. Baik Ibu, pertama kami turut berduka cita Ibu Kuri. Ya. Baik, Ibu Kuri, kita tidak hanya berdua saja. Sebelum saya menanyakan cerita Ibu, saya juga harus mengundang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam Ibu Nadia. Silakan Ibu, langsung dari kantor Kementerian Kesehatan Ibu ya. Kami terima kasih sekali diberikan waktu ini kita di Jumat malam ini selama 1 jam. Apa kabar Ibu Nadia? Sehat, Alhamdulillah Mbak Balkis. Selamat malam Dr. Wulan, selamat malam. Alhamdulillah, oke baik. Baik, saya rasa mudah-mudahan publik bisa menyaksikan Perempuan Bicara malam hari ini. Kita akan memberikan edukasi yang mudah-mudahan komprehensif dan bisa membantu meredamkan paling tidak kepanikan ya, atau kekhawatiran yang saat ini sedang cukup tinggi di masyarakat. Oke, saya pertama ingin memberikan informasi dulu seputar waspada gagal ginjal misterius. Silakan. 99 anak meninggal akibat gangguan ginjal akut. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 48% dari total 206 kasus yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dari 20 provinsi. Kamis 20 Oktober kemarin, BPOM perintahkan penarikan dan pemusnahan 5 produk sirup obat yang dianggap sebagai pemicu gangguan ginjal akut pada anak. Kelima produk ini mengandung etilen glikol di ambang batas. Namun, BPOM belum bisa memastikan keterkaitan antara etilon glikol dengan penyakit ini. Hingga saat ini, BPOM masih meneliti beragam faktor penyebab penyakit gagal ginjal akut ini. Kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi sejak Januari 2022. Jumlah kasus penyakit ini semakin meningkat, hingga terjadi lonjakan kasus pada bulan Agustus. Baik, langsung saja kita lihat ini berangkat dari data yang memang dikumpulkan sejak bulan Januari sampai Oktober 2022. Tadi ada informasinya 99 anak sudah menjadi korban ya, tapi ada pembaharuan data. Jadi saya akan dengarkan nanti dari Ibu Nadia. Berarti data tadi sudah bergerak ternyata ya Dok ya, dari 99 yang kasus meninggal akibat gagal ginjal misterius, sekarang berapa Dok? Silahkan. Ya, jadi per hari ini sudah dilaporkan 241 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak ya, dengan jumlah kematian sebanyak 131. Kemarin 99 ya yang kita umumkan. Jadi artinya angka kematiannya itu hampir mencapai 48 atau 50%. Cukup tinggi ya Dok ya ini ya Bu Nadia ya, kita lihat ya. Oke baik. Jadi angka kematiannya cukup tinggi dan kita mulai sama-sama melihat ini atau melek informasi ini juga banyaknya masyarakat yang mengunggah ya kisah-kisah yang mungkin dirasakan salah satunya oleh Ibu Kuri. Langsung dari Tondano, Sulawesi Utara, Ibu Kuri, yang pertama sekali lagi kami turut berduka cita atas meninggalnya mendiang
Ananda Melody ya, Ibu Kuri. Mungkin Ibu Kuri senyamannya bisa berbagi dengan kita di Perempuan Bicara. Silakan Ibu Kuri. Dari mulai awal bagaimana apa yang dirasakan Melody sampai nanti kemudian penanganan yang dilakukan. Silakan Ibu Kuri. Oke, awalnya semuanya hanya dari demam. Dia demam di tanggal 19 Juli. Dan waktu itu diberikan paracetamol dalam bentuk sirup. Itu sekitar 2 hari diberikan dalam bentuk sirup. Cuman demamnya itu setiap diberikan sempat turun sekitaran sejam, tapi setelah itu balik lagi demamnya. Jadi naik turun. Dan kami konsul ke dokter keluarga karena demamnya naik turun walau sudah minum paracetamol sirup. Dokter keluarga menyarankan agar kami memberikannya setiap 4 jam. Dan dari situ kami berikan setiap 4 jam, hasilnya tetap sama, sempat turun tapi balik lagi demamnya. Jadi kami menghubungi dokter keluarga dan dokter keluarga menyarankan untuk menambahkan antibiotik. Antibiotiknya diminum setiap pagi dan malam hari. Antibiotiknya Cefixime. Oke, lalu Dan kemudian setelah 3 hari, ya. Dan setelah 3 hari minum antibiotik berbarengan dengan paracetamol sirup, demamnya turun. Demamnya turun dan waktu itu sehari tidak demam lagi. Jadi antibiotiknya dihentikan, paracetamolnya pun dihentikan. Dan setelah itu hanya 1 hari demam. Hari Selasa tanggal 26 subuh Melody demam lagi. Jadi tangan dan kakinya itu dingin. Sudah dingin, terus saya langsung membangunkan suami dan memberitahukan bahwa Melody demam lagi. Jadi kami meminumkan kembali paracetamol. Dan setelah itu besoknya kami menunggu apakah dia akan demam lagi. Maksudnya bukan besoknya ya, kan itu subuh paginya kami menunggu. Jika dia demam lagi kami harus membawanya ke rumah sakit karena ini sudah tidak seperti biasanya. Dan memang ternyata paginya itu dia demam lagi dan kami langsung membawanya ke UGD rumah sakit. Di sana di UGD rumah sakit maksud kami untuk membawa adalah untuk memeriksakan jangan-jangan Melody terkena demam berdarah atau malaria atau penyakit-penyakit yang lebih berat gitu ya? Lebih berat. Karena kan sudah beberapa hari. Jadi kami periksa darah dan hasilnya yang keluar hasilnya itu bagus. Cuman ada sel darah putihnya 11 ribuan dan menurut dokter itu dalam batas yang ya bolehlah, masih normal, agak naik tapi masih boleh. Terus ada baru gejala kayak paratifoid. Jadi dokter mengatakan tidak apa-apa, bisa pulang, kalau mau bisa pulang. Cuman karena kami memikirkan kalau pulang lagi dia demam, kami harus balik lagi ke rumah sakit. Jadi berdasarkan pertimbangan kami milih untuk, jadi dokter juga memberikan pilihan rawat inap. Boleh, tapi kalau rawat inap wajib diinfus karena Melody sudah malas makan. Melody malas makan. Dan kami memilih rawat inap. Dan hari itu juga Melody langsung diinfus. Diinfus cairan makanan, jadi dibarengi dengan obat-obatan oral. Waktu itu
antibiotik sama anti muntah. Dan Melody sempat 1 hari demam lagi, dan dokter menyarankan untuk mengganti antibiotik yang sebelumnya oral, diganti ke antibiotik secara infus. Itu pagi, siang, dan malam. Jadi infus lain, antibiotik pagi, siang, malam lain. Dibarengi dengan masih ada obat oral. Ya. Cuman karena dia masih sering muntah, kayak mau muntah itu dan kurang makan, jadi dokter pun mengganti mengganti obat yang dulunya oral jadi injeksi. Mengganti ke injeksi, injeksinya injeksi ranitidin sama timbal. Dan di saat itu saya mulai melihat Melody mulai bengkak. Cuman saya tanyakan ke perawatnya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuman saya melihat Ibu Kuri, bengkak, apa yang bengkak, Ibu? Sorry. Bengkak dia di bagian sebelah, yang di bagian tangan sebelah kiri, yang sementara diinfus, dan kaki. Jadi saya lihat bagian sebelah kiri sudah yang untuk infus itu sudah lebih besar daripada yang di bagian sebelah kanan. Dan saat itu ketika saya bertanya, mereka bilang itu tidak apa-apa. Cuman lama-lama sudah mulai dua-duanya sudah mulai bengkak. Begitu. Karena sudah mulai bengkak, saya pun kan ada gelang rumah sakit ya. Jadi gelang rumah sakit itu sudah kayak sangat sempit. Sangat sempit. Dari yang awalnya kayak ada longgarnya gitu. Jadi saya pikir ini sudah tidak wajar lah. Dan waktu pemberian injeksi itu Melody sempat BAB. Tapi kami tidak periksa kalau itu ada dia buang air kecil. Kalau ada. Sudah tidak periksa. Dan malamnya itu kami periksa tidak ada, tapi waktu itu hanya berpikiran, maksudnya ya masih dalam tahap yang wajar begitu. Dan yang besoknya yang itu sudah mulai bengkak dan saya lapor ke perawat yang ada di situ, baru perawat pun lihat, oh iya, bahwa benar ini sudah bengkak, dan mereka langsung mencabut infusnya. Mereka langsung cabut infusnya, dan Melody masih sempat makan es krim. Menurut dokter itu tidak apa-apa, pokoknya kasih waktu itu belum tahu kalau dia tidak buang air kecil lagi. Jadi dokternya belum tahu kalau dia tidak buang air kecil. Begitu. Nanti pas dokter sudah selesai visit, baru kan dia sudah lepas infus. Jadi pas mau ganti baju, ternyata kami pas ganti itu kan sudah siang, itu tidak ada kencingnya. Baik. Dan pas lapor ke perawat, mereka pun mengatakan bahwa nanti mau telepon dokter. Dan telepon dokter menyarankan untuk kompres dulu, kompres di bagian perut. Air hangat dicampur air, kadang diganti air dingin gitu. Cuman tetap nggak keluar. Dan dokter menyarankan untuk periksa darah. Dan waktu mau periksa darah agak susah untuk mau diambil. Jadi yang terambil dari hanya sedikit. Dari situ periksa darah lengkapnya masih bagus. Urium kreatininnya karena darahnya cuma sedikit, mereka mengatakan hanya akan diekstrak. Jadi pas hasil dari ekstrak itu, urium kreatininnya sudah tinggi, tapi mereka tidak mau keluarkan, katanya ini berekstrak. Ibu Kuri, mohon maaf, saya sempat lihat video Ibu Kuri dengan Melody begitu ya, 1 hari sebelum, kalau tidak salah begitu ya, 1 hari sebelum Melody tiada begitu ya.
itu kondisinya masih bisa komunikasi ya Ibu ya? Iya, masih dia memang sudah lebih banyak tidur, tapi kalau ada yang bangun, pas bangun itu ya komunikasinya masih bisa respon. Oke, oke, baik. Eh, ini pasti perjalanan yang sulit ya Ibu Kuri ya yang dialami keluarga ya, karena memang ternyata sempat sembuh begitu ya, ada harapan, tapi kemudian drop lagi begitu ya kondisi Melody saat itu ya, sempat drop lagi dan akhirnya dirawat inap, begitu Ibu Kuri ya. Melody memang termasuk kalau mau bilang drop kayak tidak drop sih. Jadi Cuma saat-saat jadi lebih tiba-tiba yang dirasakan Ibu Kuri. iya. Oke, baik. Terakhir Ibu Kuri, ada pemeriksaan terhadap ginjalnya tidak di saat sebelum Melody tiada? Iya kan, maksudnya kan ureum kreatinnya ini masih di rumah sakit awal ya. Iya. Ketika di rumah sakit awal, ureum kreatinnya kan menurut mereka sudah tinggi, tapi mereka nanti keluarkan hasil, jadi darah akan diambil lagi dan baru akan keluarkan hasil besok. Cuman malamnya, jadi kami nggak di sana sampai pagi. Jadi waktu itu karena dia nggak kencing, jadi sudah terstop lah kencingnya itu. Iya. Jadi dokter menyarankan pasang kateter. Ketika pasang kateter tidak keluar juga, dia dirujuk di rumah sakit provinsi di daerah kami. Baik. Waduh, ini cukup panjang ya berarti perjuangan dari keluarga Ananda Melody begitu ya Ibu Kuri, termasuk Ibu Kuri dan suami tentunya. Tadi saya yakin Melody. Bagaimana Bu? Melody cuma 4 hari di rumah sakit awal Ya. dan 2 hari di rumah sakit rujukan. Oke. Sekitar kurang dari seminggu, 6 hari begitu ya Ibu Kuri ya. Saya yakin tadi dokter Ulan sudah mendengar ya tadi ya kronologi yang terjadi, pasti Ibu Nadia juga sudah. Saya mau dengar apa sih analisa dari dokter juga tadi, mendengar cerita dari Ibu Kuri dan bagaimana saat ini Kementerian Kesehatan juga mencoba untuk mengedukasi ini semua. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.